Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Ditya, kelas TI 2123 NIM 312110123. Dosen Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Teknologi Informasi. Video ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu penjelasan teori dan penerapan praktik dalam bentuk dialog pemilik proyek dan manajer proyek. Prinsip etis dalam mempengaruhi atau membujuk. Prinsip etis adalah metode sederhana yang dapat kita gunakan untuk menentukan penggunaan etis dari konsep-konsep yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu benefits, mendekati pengaruh dan persuasi dengan niat untuk memberi manfaat kepada orang lain dan tidak membahayakan. Untuk melakukan ini, kita harus waspada terhadap keinginan dan kebutuhan orang lain, serta menyeimbangkannya dengan motif dan kepentingan pribadi kita. Yang kedua yaitu responsibility, kewajiban kita untuk setia dan jujur serta melakukan apa yang kita katakan. Kita harus menepati setiap perjanjian dan menerima tanggung jawab atas hasil yang terjadi. Yang ketiga yaitu integrity, dedikasi kita untuk menggunakan ketepatan, kejujuran, dan kebenaran dalam presentasi dan argumen kita. Kita tidak boleh berbohong, menggunakan penipuan, atau menipu untuk kepentingan pribadi. Dan kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahpahaman yang menyebabkan ketidakpercayaan. Yang keempat yaitu justice yaitu rasa keadilan di balik hasil atau hasil yang kita inginkan dalam upaya kita untuk mempengaruhi dan membujuk. Kita harus mencari solusi di mana semua orang mendapat manfaat dan tidak ada yang dirugikan. Yang kelima yaitu respect. Setiap orang memiliki hak atas privasi, kerahasiaan, dan penentuan nasib sendiri. Ini tidak memanfaatkan orang lain dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tanpa memanipulasi atau paksaan. Elemen persuasi. Elemen persuasi yaitu ada etos, patos, dan logos. Etos merujuk pada kredibilitas dan karakter pembicara atau penulis. Ini adalah aspek persuasi yang bergantung pada kepercayaan audiens terhadap integritas, moral, dan keahlian seseorang. Saat seseorang memiliki etos yang kuat, audiens lebih cenderung mempercayai dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Yang kedua yaitu patos. Patos adalah elemen persuasi yang berfokus pada emosi audiens. Ini melibatkan cara pembicara atau penulis menyentuh perasaan audiens untuk mempengaruhi reaksi dan keputusan mereka. Menggunakan patos secara efektif dapat menciptakan hubungan emosional yang kuat antara pembicara dan audiens yang dapat meningkatkan daya tarik pesan. Yang ketiga yaitu logos. Logos berhubungan dengan penggunaan logika yang alasan dalam persuasi. Ini melibatkan penyampaian argumen yang koheren dan masuk akal, didukung oleh bukti dan data yang valid. Ketika menggunakan logos, pembicara atau penulis bertujuan untuk membuat audiens berpikir secara logis dan mempertimbangkan argumen berdasarkan bukti yang disajikan. 4 langkah untuk mencapai persuasi dan pengaruh yang efektif. Yang pertama yaitu ada build credibility, dan kedua yaitu engage emotion, yang ketiga demonstrate logic, yang keempat yaitu facilitate action. Build credibility adalah membangun kredibilitas yang merupakan dasar dari semua upaya persuasi. Engage emotion adalah langkah melibatkan emosi audiens, patos atau daya tarik emosional yang membantu menciptakan hubungan yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu demonstrate logic. Ini melibatkan penyampaian argumen yang logis dan didukung oleh bukti yang kuat. Yang keempat yaitu facilitate action adalah memfasilitasi tindakan. Setelah kredibilitas dibangun, emosi terlibat, dan logika ditunjukkan, kita harus mengarahkan audiens menuju tindakan yang diinginkan. Selamat pagi Pak Sidi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertemu hari ini. Saya sangat antusias untuk mendiskusikan proyek aplikasi pendaftaran peserta didik baru yang kami tawarkan. Selamat pagi, saya juga tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang proposal Anda. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin memulai dengan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya telah mengembangkan aplikasi untuk sektor pendidikan dan telah berhasil menyelesaikan banyak proyek serupa. Saya sangat memahami tantangan dan kebutuhan lembaga pendidikan dalam era digital ini. Pengalaman yang impresif,
bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang proyek ini? Tentu saja Pak, proyek ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran peserta didik baru melalui platform digital yang efisien dan user friendly. Kami memahami bahwa proses pendaftaran yang manual seringkali memakan waktu dan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, aplikasi kami dilengkapi dengan fitur-fitur utama seperti pendaftaran online, verifikasi dokumen, pengumuman hasil seleksi, dan pemantauan status pendaftaran secara real time. Fitur-fitur tersebut memang sangat diperlukan. Apa keunggulan aplikasi Anda dibandingkan dengan aplikasi yang lain? Aplikasi kami dirancang dengan teknologi terbaru yang memastikan keandalan dan keamanan data. Sistem kami menggunakan enkripsi canggih untuk melindungi data pribadi pengguna. Selain itu, kami menyediakan dukungan sepenuh selama masa implementasi, termasuk pelatihan untuk staf sekolah agar mereka dapat menggunakan aplikasi ini dengan maksimal. Kami juga menawarkan layanan dukungan 24 jam untuk memastikan setiap masalah dapat segera ditangani tanpa mengganggu operasional sekolah. Itu sangat bagus. Dukungan dan keamanan data memang sangat penting. Kami juga memahami betapa pentingnya pendaftaran yang lancar bagi orang tua dan siswa. Dengan aplikasi kami, orang tua tidak perlu lagi mengantri lama untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Mereka bisa melakukan pendaftaran dari mana saja, kapan saja, hanya dengan beberapa klik. Ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga memberikan pengalaman positif sejak awal bagi siswa baru. Bayangkan betapa tenangnya hati orang tua mengetahui proses pendaftaran berjalan lancar dan transparan. Benar sekali, pengalaman yang baik sejak awal sangat penting bagi siswa. Selain itu, kami juga memiliki testimoni dari beberapa sekolah yang sudah menggunakan aplikasi kami. Mereka melaporkan peningkatan efisiensi hingga 70% dalam proses pendaftaran dan penurunan drastis dalam jumlah kesalahan data. Kami bangga bisa menjadi mitra yang andal dari dan memberikan solusi yang nyata bagi kebutuhan mereka. Saya sangat terkesan dengan presentasi Anda. Apakah ada contoh kasus yang bisa Anda berikan? Tentu Pak, salah satu contoh kasus yang bisa saya berikan adalah dari SMA Harapan Bangsa. Sebelum menggunakan aplikasi kami, mereka menghadapi banyak keluhan dari orang tua mengenai proses pendaftaran yang rumit dan memakan waktu. Setelah implementasi aplikasi kami, tidak hanya proses menjadi lebih cepat, tapi juga mengurangi beban kerja serta administrasi secara signifikan. Orang tua sangat puas dengan transparansi dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi di sekolah di mata masyarakat. Itu sangat membantu untuk memahami dampak nyata dari aplikasi Anda. Saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bapak dan tim untuk memastikan bahwa aplikasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tapi juga memberikan nilai dan tanggung jawab. Kami percaya bahwa dengan aplikasi ini, sekolah Bapak dapat memberikan layanan pendaftaran yang lebih baik dan efisien, meningkatkan pengalaman orang tua dan siswa, serta memperkuat posisi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang modern dan responsif. Saya sangat terkesan dengan presentasi Anda. Saya percaya Anda dapat memberikan solusi yang kami butuhkan. Saya akan memberikan proyek ini kepada Anda. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda dan siap untuk mulai bekerja secepat mungkin. Kami segera mengatur pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan langkah-langkah berikutnya dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Saya menantikan kerjasama ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.